Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi proses manajemen pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu Angelina Simbolon, yang kedua Atanasia Ulintarigan, yang ketiga Teresa Pardede, yang keempat Wina Elvira Brutarigan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama, produktivitas, adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian dan penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Yang ketiga, efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Yang keempat, efisiensi berkaitan dengan cara yang membuat suatu dengan betul, doing this right. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan atau doing the right things. Atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana tujuan yang dicapai. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses. Pengertian proses mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran atau tujuan sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat. Rangkaian tersebut diawali dengan perumusan tujuan perencanaan, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan selama pelaksanaan dilakukan pengawasan dan atau penilaian, dan diakhiri dengan pemberian tindak lanjut. Rangkaian tersebut sering disebut dengan fungsi manajemen atau proses manajemen. Fungsi artinya kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning ialah suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal. Lalu, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perencanaan dalam fungsi manajemen. Tahap-tahap perencanaan yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan yang harus dirumuskan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Maksudnya di sini bersifat umum yaitu tujuan tersebut tercapai akan sangat relatif lama atau butuh waktu yang lama, sedangkan kalau perumusan tujuan secara bersifat khusus yaitu pencapaian tujuan yang sudah direncanakan akan lebih singkat. Yang kedua yaitu perumusan kebijaksanaan, yaitu merumuskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Lalu yang ketiga, perumusan prosedur. Penentuan batas-batas wewenang atau kewajiban dari masing-masing komponen yang berusaha menghindari tumpang tindih. Lalu tahap yang keempat yaitu perencanaan skala kemajuan. Merumuskan di sini yaitu merumuskan atau menentukan standar hasil yang akan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas pada waktu yang tertentu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap membuat perencanaan. Yang pertama yaitu harus didasarkan pada tujuan yang jelas, dimana kalau kita membuat suatu kegiatan kita harus membuat tujuan yang jelas agar kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, bersifat sederhana, maksudnya di sini tidak bersifat mulu-mulu atau tidak dikarang-karang. Lalu yang ketiga, terperinci. Keempat, memiliki fleksibilitas, yaitu artinya perencanaan yang dibuat tersebut tidak bersifat kaku. Lalu yang kelima, terdapat perimbangan antara berbagai unsur atau komponen bidang yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang keenam, adanya penghematan sumber daya.
Ketujuh, diusahakan agar tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan. Artinya di sini terjadi tumpang tindih jenis atau macam kegiatan yang berakibat terjadi kemubaziran. Berikutnya yang kedua yaitu fungsi organizing ataupun pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian peranan, tujuan dan tanggung jawab pada orang dan atau bagian yang terlibat dalam kerjasama kelompok tersebut atau kerjasama dalam organisasi tersebut. Pengorganisasian terdiri atas komponen penentuan sasaran, pembagian pekerjaan, penentuan orang yang melaksanakan tugas, dan kaitan antara orang dan kelompok dalam pekerjaan tersebut. Fungsi organizing atau pengorganisasian juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pengorganisasian mempunyai tujuan yang jelas, sama seperti prinsip perencanaan bahwa dalam suatu kegiatan kita harus memiliki tujuan yang jelas agar kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana kita. Yang kedua, tujuan organisasi dapat dipahami dengan jelas. Ketiga, tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap anggota organisasi. Prinsip lainnya yaitu adanya kesatuan arah, adanya kesatuan pemerintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, adanya pembagian tugas yang jelas, struktur organisasi disusun sesederhana mungkin, dan pola organisasi relatif permanen. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Atanasya. Staffing atau kepegawaian. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi dengan dipahami bidang-bidang pekerjaan yang akan dilakukan dan penempatan tenaga-tenaga yang sesuai. Staffing juga merupakan salah satu fungsi administrasi berupa penyusunan personelnya pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasinya. Prinsip dalam staffing. Dalam staffing berlaku suatu prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap personil akan ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh orang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih optimal dan maksimal. Jika prinsip ini tidak diterapkan dan menempatkan personil pada tugas dan jenis yang tidak sesuai dengan keahliannya, maka akan menghambat suatu tujuan administrasi itu sendiri, sebab hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang maksimal. Tujuan dalam staffing yang pertama itu terwujudnya sinergitas pekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. Yang kedua, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat, mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang lebih maksimal bagi organisasinya tersebut. Directing atau pengarahan. Kegiatan pengarahan dilakukan oleh pemimpin untuk memberikan penjelasan dan petunjuk kepada pegawai-pegawainya guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan sebelum dan selama pegawai melaksanakan tugasnya. Artinya, pengarahan sudah dilakukan pada proses penempatan pegawai di tahap staffing. Seorang pegawai yang akan memulai suatu pekerjaannya perlu menerima deskripsi suatu pekerjaan terlebih dahulu, salah satunya agar pegawai tersebut bisa mengukur bahan kerjanya. Proses pengarahan. Yang pertama itu, mengadakan orientasi kerja sebelum bawahan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, memberi petunjuk teknis mengenai pekerjaan yang hendak dilakukan. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada personil untuk menanggapi deskripsi kerja. Yang keempat, memberi bimbingan dan arahan kepada pegawai yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Yang kelima, memberi saran dan perintah tindak lanjut terhadap hasil pekerjaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Angel Simbolon akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen yang kelima yaitu koordinasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari koordinasi. Pengkoordinasian itu sendiri merupakan suatu aktivitas manajer yang membawa orang-orang yang terlibat dalam organisasi ke dalam suatu suasana kerjasama yang harmonis. Nah, dalam orang-orang yang terlibat ini dijadikan menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu timur yang solid, sehingga tidak satupun di antara mereka ada merasa terpisah dengan yang lain dalam melaksanakan fungsinya yang
berbeda-beda sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, dengan adanya koordinasi ini, kemungkinan dihindarinya terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpang siuran di dalam bertindak antara orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang bersedia untuk bekerja sama menuju ke satu arah yang telah ditentukan. Koordinasi diperlukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya duplikasi dalam tugas, perebutan hak dan wewenang, atau saling merasa lebih penting di antara bagian dengan bagian yang ada dalam suatu organisasi. Pengkoordinasian dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan atau sekolah, dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya yang pertama itu melaksanakan penjelasan singkat atau yang disebut dengan briefing. Yang kedua, mengadakan rapat kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Dan yang terakhir yaitu memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya mengendalikan, membina, dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pengawasan merupakan fungsi administratif yang mengharapkan setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, menurut Sutisna pada tahun 1983, mengawasi ialah proses dengan mana administrator melihat apakah yang terjadi selama proses berlangsung sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka penyesuaian perlu direncanakan. Sedangkan Nawawi menegaskan bahwa pengawasan dalam administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian Johnson mengemukakan pengawasan ialah sebagai fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Dalam fungsi ini terdapat prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan menurut Messi. Yang pertama itu tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Yang kedua, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Tiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat, cocok dengan organisasi pendidikan, misalnya organisasi sebagai sistem terbuka. Yang kelima merupakan kontrol diri sendiri. Yang keenam bersifat langsung, yaitu pelaksana kontrol di tempat bekerja. Dan yang terakhir memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personal pendidikan. Nah, sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Oteng Sutisna menegaskan bahwa tindakan pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu yang pertama mengukur perbuatan atau kinerja, yang kedua membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika ada. Yang ketiga memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan. Kemudian, Stoner mengintroduksi pendapat Mokler yang membagi pengawasan dalam 4 langkah, sebagaimana yaitu yang pertama, menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, fungsi manajemen ada 6. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima coordinating, yang keenam controlling. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.